Saya rasa pantas untuk menobatkan beliau sebagai alumnus UGM paling memalukan. Apa yang membuatnya tidak pantas? 3 indikator. Yang pertama, demokrasi anjlok di hampir 10 tahun kepemimpinan beliau. Semestinya di waktu yang panjang tersebut beliau punya momentum dan punya waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan indeks demokrasi kita. Indeks demokrasi kita terus merosot. Yang kedua, konstitusi. Di akhir periode beliau justru beliau menghendaki perpanjangan kekuasaan layaknya seorang raja Jawa, Machiavelli Jawa. Belum lagi bicara soal dinasti politik beliau yang secara vulgar terpampang di depan mata kita. Alasan BEM UGM menobatkan Jokowi sebagai alumni paling memalukan, singgung korupsi, UU ITE, dan MK. Dilansir dari tribunkaltim.com, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM tampaknya kecewa dengan Presiden Jokowi. Diketahui Jokowi juga merupakan alumni UGM dari Fakultas Kehutanan. Kekecewaan BEM UGM ini diwujudkan dengan memberi gelar kepada Jokowi sebagai alumni paling memalukan. Penobatan itu disematkan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada BMKM UGM dalam diskusi publik darurat demokrasi bersama Serikat Merdeka Sejahtera Semesta di Bundaran UGM Jumat 8 Desember 2023. Permasalahan fundamental seperti kasus korupsi, revisi undang-undang atau UU ITE dan persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi atau MK disebut menjadi sederet pemicu penobatan itu. Ketua BEM UKM UGM, Gilbran Muhammad Nur mengatakan penobatan ini sebagai wujud kekecewaan. Masih banyak sekali permasalahan fundamental yang belum terselesaikan padahal sudah hampir 2 periode Jokowi memimpin di Indonesia. Mulai dari kasus korupsi, kini pemimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi malah justru menjadi pelaku kriminal. Kemudian revisi Undang-Undang ITE soal kebebasan berpendapat yang dinilai sangat mempermudah para aktivis untuk diskriminalisasi. Belum lagi soal konstitusi, para hakim Mahkamah Konstitusi terbukti bermasalah dalam sidang MK. Hal ini menjadi gerbang bukti empiris bahwa kenyataan MK memang tidak independen. Apalagi dengan kedekatan personal antar keluarga Jokowi dengan Hakim Anwar Usman. Serentetan persoalan tersebut menjadikan indeks demokrasi Indonesia dinilai semakin menurun. Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan Presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan, kata Gilbran. Penobatan Jokowi sebagai alumnus UGM paling memalukan ini disimbolkan dengan pemasangan baliho bergambar wajah Jokowi. Baliho berukuran cukup besar sekira 3x4 ini menggambarkan bagaimana Jokowi dalam 2 fase, yaitu mengenakan alma mater UGM berikut caping berpadu dengan Jokowi memakai jas dan mahkota raja. Baliho tersebut berpasang di 3-4 titik di seputar kampus UGM. Selain itu, wajah Jokowi dalam bentuk topeng juga dihadirkan dalam kursi kosong di diskusi tersebut. Di akhir acara, panitia menyerahkan kajian berikut sertifikat alumnus paling memalukan kepada manipulasi Jokowi yang diperankan oleh perwakilan massa. Nantinya sertifikat dan kajian itu bakal dilayangkan melalui pos ke Istana Presiden. Gilbran menilai Jokowi tidak mencirikan lagi nilai-nilai UGM. Jokowi di akhir masa pemerintahan justru menghendaki perpanjangan kekuasaan lainnya seorang raja Jawa tanpa memperhatikan nilai etik. Belum lagi bicara dinasti politik beliau yang jelas terpampang di depan mata kita. Sehingga saya rasa seperti tadi tidak ada momentum selain sekarang untuk menobatkan beliau sebagai alumnus paling memalukan, kata dia lagi. Mimbar diskusi publik di Bundaran UGM ini menghadirkan narasumber aktivis hak asasi manusia Fathia Maulidianti dan akademisi sekaligus peneliti hukum tata negara Indonesia Dr. Zainal Arifin Mohtar. Diskusi ini juga menghadirkan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras tahun 2010-2016 Haris Azhar. Dalam diskusi tersebut, Fathia berbicara tentang indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Ia mengawalinya dengan tahun 2014 ketika Presiden Jokowi dianggap sebagai new hope karena berangkat dari kebaruan yang tidak memiliki rekam jejak buruk di masa lalu. Bahkan Jokowi sangat tenar dengan gaya belusukannya dan nawacitanya. Pada saat Pilpres berhasil meraup suara hingga 70% di Papua, namun pada akhirnya kata Fathia harapan tersebut gugur karena mengkangkangi semua janjinya. Pada akhirnya membawa Indonesia mengalami penurunan indeks demokrasi, kata Fathia kembali. Sementara itu, akademisi Zainal Arifin Mohtar bicara tentang praktek pemberantasan korupsi yang dinilai jalan di tempat. Menurut dia, jika disusun maka daftar dosa pemerintahan dalam 10 tahun terakhir sangat panjang dan lebar. Satu di antara dosa yang paling kentara adalah masih suburnya praktek KKN dan semakin hilangnya non-konflik kepentingan. Bisa bayangkan, lanjutnya di Republik Indonesia, menteri sekaligus pengambilan kebijakan dan pada saat yang sama bisa diuntungkan dari kebijakan itu.
Kalau mau kita lacak siapa yang paling berdosa, maka kita harus menyebutkan nama Jokowi plus partai-partai di belakangnya. Mengapa politik dinasti terjadi? Karena dibiarkan oleh partai-partai. Maka kritik kita hari ini jika dibebankan separuh ke Jokowi dan separuh lagi ke partai di belakangnya, kata dia kembali.